Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan memulai presentasi kami yang berjudul Consumption atau konsumsi. Kami beranggotakan 2 orang. Pertama, saya sendiri, Sontilas Manggea, dan teman saya, Nikita Mandelin, Diva Maitimo. Baik, di sini kita akan memulai dengan apa itu konsumsi. Menurut Adam Smith, konsumsi adalah satu-satunya akhir dan tujuan dari semua produksi. Nah, artinya ini, produksi barang dan jasa tergantung pada tingkat konsumsi. Di sini juga ada penjelasan, konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Nah, menurut KBBI juga, pengertian konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi atau bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Pengertian konsumsi ini merupakan barang-barang langsung yang memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi merupakan penggunaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Konsumsi ini merupakan satu-satunya tujuan dari semua produksi, sehingga membuat tujuan konsumsi sangat mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi. Tujuan ini paling utama tentu adalah memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bisa disimpulkan, jika pengertian konsumsi itu adalah awal dari semua aktivitas ekonomi manusia. Jika seseorang menginginkan sesuatu, ia akan melakukan tindakan untuk memuaskan keinginan tersebut. Hasil dari upaya tersebut adalah konsumsi, yang juga berarti terpenuhinya keinginan manusia. Baik, di sini ada beberapa pengertian konsumsi menurut beberapa ahli. Yang pertama ini John Maynard Keynes dan fungsi konsumsinya. Nah, di dalam penulisan ini kami mengambil bahan referensi tentang konsumsi dengan teori umum John Maynard Keynes yang diterbitkan pada tahun 1936. Keynes menjadikan fungsi konsumsi sebagai pusat teorinya tentang fluktuasi ekonomi. Dan itu telah dimainkan peran kunci dalam analisis makroekonomi sejak saat itu sampai sekarang. Pertama ini ada dugaan Keynes yang pertama. Saat ini para ekonom yang mempelajari konsumsi mengandalkan teknik-teknik canggih dari analis data. Dengan bantuan komputer, mereka menganalisis data agregat di perilaku ekonomi secara keseluruhan dari rekening pendapatan nasional dan rinci data tentang perilaku rumah tangga individu dari survei. Karena Keynes menulis pada tahun 1930-an, bagaimanapun dia tidak memiliki keuntungan dari data ini maupun komputer yang diperlukan untuk menganalisis kumpulan data yang begitu besar. Alih-alih mengandalkan analisis statis, Keynes membuat dugaan tentang fungsi konsumsi berdasarkan introspeksi dan pengamatan biasa. Nah, di sini ada 3 dugaan dari Keynes. Yang pertama itu, dan yang terpenting, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengonsumsi marginal jumlah yang dikonsumsi dari $1 tambahan pendapatan adalah antara 0 dan 1. Ia menulis bahwa hukum psikologi fundamental yang berhak kita andalkan dengan penuh keyakinan adalah bahwa laki-laki cenderung sebagai suatu aturan dari rata-rata.
Untuk meningkatkan konsumsi, ketika pendapatan mereka meningkat, tetapi tidak sebesar peningkatan pendapat mereka, artinya ketika seseorang mendapat uang ekstra, dia biasanya menghabiskan sebagian dan menyimpan sebagian. Dan yang kedua ini ada Keynes mengemukakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Dia percaya bahwa menabung adalah sebuah kemewahan. Jadi dia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka daripada orang miskin. Meskipun tidak penting untuk analisis Keynes sendiri, dalil bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik menjadi bagian sentral dari ekonomi Keynes awal. Nah, yang ketiga dan yang terakhir ini, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan utama konsumsi dan suku bunga tidak memiliki peran penting. Di sini dugaan ini sangat kontras dengan keyakinan para ekonom klasik yang mendahuluinya. Para ekonom klasik berpendapat bahwa tingkat bunga yang lebih tinggi mendorong tabungan dan menghambat konsumsi. Keynes mengakui bahwa suku bunga dapat mempengaruhi konsumsi secara teori. Namun, dia menulis bahwa kesimpulan utama yang disarankan oleh pengalaman menurut dia adalah bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatan tertentu bersifat sekunder atau relatif tidak penting. Nah, atas dasar tiga dugaan ini, fungsi Keynes dari konsumsi sering ditulis sebagai C sama dengan C plus CY, C lebih 0, 0 kurang dari C, 0 kurang C kurang dari 1. Ini menunjukkan C adalah konsumsi, Y adalah pendapatan yang dapat dibuang, dan C adalah konstan. Dan C kecil adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Fungsi konsumsi ini ditunjukkan pada gambar di samping, bisa dilihat bahwa digambarkan sebagai garis lurus, C menentukan perpotongan pada sumbung vertikal, dan C menentukan kemiringan. Bisa diperhatikan bahwa fungsi konsumsi ini memperlihatkan tiga sifat yang dikemukakan Keynes. Ini memenuhi properti pertama Keynes karena kecenderungan mengkonsumsi marginal C adalah antara 0 dan 1. Sehingga pendapatannya lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi dan juga tabungan yang lebih tinggi. Fungsi konsumsi ini memenuhi sifat kedua Keynes karena kecenderungan mengkonsumsi APC rata-rata. Nah, pertama di sini ada keberhasilan empiris awal. Setelah Keynes mengusulkan fungsi konsumsi, para ekonom mulai mengumpulkan dan memeriksa data untuk menguji dugaannya. Studi paling awal menunjukkan bahwa fungsi konsumsi Keynes adalah perkiraan yang baik tentang bagaimana perilaku konsumsi. Dalam beberapa studi tersebut, peneliti mensurvei rumah tangga dan mengumpulkan data tentang konsumsi dan pendapatan mereka. Menemukan bahwa rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi dikonsumsi lebih banyak, yang menegaskan bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal lebih besar dari 0. Mereka juga menemukan bahwa rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi menabung lebih banyak, yang menegaskan bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal kurang dari 1. Selain itu, para peneliti
Peneliti ini menemukan bahwa rumah tangga berpendapat lebih tinggi menabung sebagai besar dari pendapatan mereka, yang menegaskan bahwa kecenderungan konsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Dengan kemudian, data ini memverifikasi dugaan Keynes tentang kecenderungan mengkonsumsi marginal dan rata-rata. Dalam penelitian lain, memeriksa data agregat konsumsi dan pendapatan selama periode antara Perang Dunia Kedua. Data ini juga mendukung fungsi konsumsi Keynes pada bertahun-tahun ketika pendapatan sangat rendah selama masa depresi hebat, baik konsumsi maupun tabungan rendah menunjukkan bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah antara 0 dan 1. Selain itu, selama bertahun-tahun pendapatan rendah itu, rasio konsumsi terhadap pendapatan tinggi membenarkan dugaan kedua Keynes. Akhirnya, karena korelasi antara konsumsi dan pendapatan begitu kuat, tidak ada variabel lain yang lebih penting untuk menjelaskan konsumsi. Dengan demikian, data ini juga mengkonfirmasi dugaan ketiga Keynes bahwa pendapatan adalah penentu utama berapa banyak orang memilih untuk mengkonsumsi. Baik, kita akan masuk ke dalam teka-teki konsumsi. Meskipun fungsi konsumsi Keynes meraih sukses di awal, namun dua anomali secara segera muncul. Keduanya berkaitan dengan dugaan Keynes bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Nah, di sini ada dua anomali pertama. Anomali pertama menjadi jelas setelah beberapa ekonom membuat prediksi yang mengerikan dan ternyata keliru selama Perang Dunia II. Berdasarkan fungsi konsumsi Keynes, para ekonom ini beralasan bahwa ketika pendapatan dalam perekonomian tumbuh dari waktu ke waktu, rumah tangga akan mengkonsumsi bagian yang semakin kecil dari pendapatan mereka. Mereka khawatir tidak akan ada cukup proyek investasi yang menguntungkan untuk menyerap semua tabungan ini. Jika demikian, konsumsi yang rendah akan menyebabkan permintaan barang dan jasa yang tidak memadai, yang mengakibatkan depresi begitu permintaan masa perang dari pemerintah berhenti. Dengan kata lain, berdasarkan fungsi konsumsi Keynes, para ekonom ini meramalkan bahwa ekonomi akan mengalami apa yang mereka sebut stagnasi sekular depresi panjang dengan durasi terbatas, kecuali jika pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk memperluas permintaan agregat. Untungnya, bagi perekonomian, namun sayangnya, bagi fungsi konsumsi Keynes, akhir Perang Dunia II tidak membuat negara itu jatuh ke dalam depresi lagi. Meskipun pendapatan jauh lebih tinggi setelah perang daripada sebelumnya, pendapatan yang lebih tinggi ini tidak menyebabkan peningkatan besar dalam tingkat tabungan. Dugaan Keynes bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan turun ketika pendapatan naik tampaknya tidak berlaku. Yang anomali kedua muncul ketika ekonom Simon Kuznets membangun data agregat baru tentang konsumsi dan pendapatan sejak tahun 1869. Kuznets mengumpulkan data ini pada tahun 1940-an dan kemudian menerima hadiah Nobel untuk dia. Dia menemukan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan sangat stabil dari dekade ke dekade. Meskipun ada peningkatan pendapatan yang besar selama periode yang dia pelajari, sekali lagi, dugaan Keynes bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan turun ketika pendapatan naik tampaknya tidak berlaku. Kegagalan hipotesis stagnasi sekunder dan temuan Kuznets keduanya menunjukkan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata cukup konstan selama periode waktu yang lama.
Fakta ini menghadirkan teka-teki yang memotivasi banyak peneliti selanjutnya tentang konsumsi. Baik, di dalam gambar ini ada yang mengilustrasikan teka-teki tersebut. Bukti menunjukkan bahwa ada dua fungsi konsumsi, untuk data rumah tangga dan untuk deret waktu singkat. Fungsi konsumsi Keynes tampak bekerja dengan baik, namun untuk deret waktu yang panjang, fungsi konsumsi tampak menunjukkan kecenderungan konsumsi rata-rata yang konstan. Dalam gambar di sampingnya, kedua hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini disebut fungsi konsumsi jangka pendek dan fungsi konsumsi jangka panjang. Ekonom perlu menjelaskan bagaimana kedua fungsi konsumsi ini bisa konsisten satu sama lain. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan ketiga, yaitu teori konsumsi Irving Fisher dan pilihan antar waktu. Fungsi fungsi konsumsi yang diperkenalkan oleh Keynes membicarakan hubungan antara konsumsi saat ini dengan pendapatan saat ini. Keindahan pendapatan dan konsumsi ini dianggap tinggal lengkap, sebab pada saat memutuskan untuk menggunakan pendapatannya untuk konsumsi dan menabung, seseorang tidak hanya memikirkan kondisi itu saja saat ini. Pertimbangan tentang kondisi masa depan juga bisa menjadi pertimbangan. Semakin banyak bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi hari ini, maka semakin sedikit yang dapat mereka nikmati di masa depan. Oleh sebab itu, seseorang harus mempertimbangkan juga ekspektasi pendapatan mereka di masa mendatang dan berapa banyak kebutuhan konsumsi yang dapat mereka jangkau. Teori konsumsi yang dikembangkan Irving Fisher ini menganalisis bagaimana konsumsi konsumen yang rasional dan berwawasan ke depan membuat pilihan antar waktu. Pilihan rasional yang dibuat mencoba melibatkan periode waktu yang berbeda. Teori konsumsi Fisher menerangkan kendala yang dihadapi konsumen, preferensi yang dimiliki, dan bagaimana hambatan dan preferensi ini bersama-sama menentukan pilihan tentang konsumsi dan tabungan seseorang. Baik, di sini kita akan membahas tentang kendala anggaran antar waktu. Kebanyakan orang akan lebih memilih atau lebih suka meningkatkan kuantitas atau kualitas barang dan jasa yang mereka konsumsi. Namun, tidak semua orang dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan mereka dalam mengkonsumsi barang. Alasan ini mengkonsumsi kurang dari yang mereka inginkan adalah karena konsumsi mereka dibatasi oleh pendapatan yang mereka miliki. Dengan kata lain, konsumen menghadapi batasan beberapa banyak yang dapat mereka belanjakan atau yang disebut batasan anggaran. Konsumen harus memutuskan berapa banyak yang dikonsumsi hari ini dan berapa banyak harus ditabung untuk masa depan. Pada saat itu, konsumen akan menghadapi batasan anggaran dan waktu. Konsumen harus mengukur total sumber daya yang tersedia untuk konsumsi saat ini dan di masa depan. Langkah pertama dalam mengembangkan model teori konsumsi Irving Fisher adalah memeriksa batasan anggaran ini dengan beberapa detail. Di sini kita akan memulai penjelasan tentang kendala anggaran konsumen.
Jika tingkat bunga adalah 0, kendala anggaran menunjukkan bahwa total konsumsi dalam 2 periode sama dengan total pendapatan dengan 2 periode. Dalam kasus biasa, di mana bunga tingkat lebih besar dari 0, konsumsi masa depan dan pendapatan masa depan didiskon dengan faktor 1 plus R. Diskon ini tumbuh dari bunga yang diperoleh dari tabungan intinya karena konsumen memperoleh bunga pendapatan saat ini yang ditabung dengan pendapatan saat ini yang bernilai lebih rendah dari pendapatan saat ini. Baik, kita akan masuk ke dalam preferensi konsumen. Di dalam preferensi konsumen mengenai konsumsi, ada dua periode yang dapat diwakili oleh kurva independen. Kurva independen ini menunjukkan kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua yang membuat konsumen sama-sama bahagia atau senang. Gambar ini menunjukkan dua dari banyak kurva indiferen konsumen. Konsumen acuh tak acuh di antara kombinasi W, X, dan Y. Karena semuanya berada pada kurva yang sama. Tidak mengherankan jika konsumsi periode pertama konsumen berkurang. Katakanlah jika titik Y ke titik X. Konsumsi periode kedua harus meningkatkan agar dia tetap bahagia. Jika konsumsi periode pertama dikurangi lagi, dari titik X ke titik Y, jumlah tambahan konsumsi periode kedua yang dia perlukan untuk kompensasi lebih besar. Kemiringan pada setiap titik pada kurva indiferen menunjukkan berapa banyak konsumsi periode kedua yang dibutuhkan konsumen untuk mendapatkan kompensasi atas pengurangan 1 unit dalam konsumsi periode pertama. Kemiringan ini adalah tingkat substitusi marginal antara konsumsi periode pertama dan konsumsi periode kedua. Ini memberitahu kita tingkat di mana konsumen bersedia mengganti konsumsi periode kedua dengan konsumsi periode pertama. Dapat dilihat bahwa kurva indiferen pada gambar di samping ini bukanlah garis lurus. Akibatnya tingkat substitusi marginal bergantung pada tingkat konsumsi dalam 2 periode. Ketika konsumsi periode pertama tinggi dan konsumsi periode kedua rendah, seperti pada titik W, tingkat substitusi marginal rendah, konsumen hanya memerlukan sedikit tambahan konsumsi periode kedua untuk menyerah. 1 unit konsumsi periode pertama ketika konsumsi periode pertama rendah dan konsumsi periode kedua tinggi, seperti pada titik Y, tingkat substitusi marginal tinggi, konsumen membutuhkan banyak tambahan konsumsi periode kedua untuk melepaskan 1 unit konsumsi periode pertama. Konsumen sama-sama bahagia di semua titik pada kurva indiferen terbentuk. Tetapi dia lebih menyukai beberapa kurva indiferen daripada yang lain, karena dia lebih suka konsumsi yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit. Dia lebih suka kurva indiferen yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Nah, pada gambar di samping ini,
konsumen lebih menyukai salah satu titik pada kurva IC2 daripada salah satu titik pada IC1. Di dalam himpunan kurva indiferen memberikan peringkat lengkap dari preferensi konsumen. Ini memberitahu kita bahwa konsumen lebih memilih titik Z daripada titik W. Tetapi itu harus jelas karena titik Z memiliki lebih banyak konsumsi di antara periode tersebut. Namun bandingkan titik Z dan titik Y. Titik Z memiliki lebih banyak konsumsi daripada periode 1 dan lebih sedikit pada periode 2. Yang kita tahu bahwa konsumsi lebih menyukai titik Z daripada Y. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan rangkaian kurva indiferen untuk mengurutkan setiap kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua. Setelah membahas kendala dan preferensi anggaran konsumen, dapat mempertimbangkan keputusan tentang berapa banyak yang harus dikonsumsi dalam satu periode waktu. Konsumen ingin mendapatkan kombinasi konsumsi terbaik dalam dua periode tersebut, yaitu pada kurva indiferen setinggi mungkin, tetapi kendala anggaran masyarakat bahwa konsumsi juga berakhir pada atau di bawah garis anggaran, karena garis anggaran mengukur total sumber daya yang tersedia baginya. Nah, di sini kita akan masuk pada optimasi. Setelah membahas batasan dan preferensi anggaran konsumen, kami dapat mempertimbangkan keputusan tentang berapa banyak yang harus dikonsumsi dalam setiap waktu. Konsumen ingin mendapatkan kombinasi konsumsi terbaik dalam dua periode, yaitu pada kurva indiferensi tinggi. Tetapi batasan anggaran masyarakat bahwa konsumen juga berakhir di antara di bawah garis anggaran karena garis anggaran mengukur total sumber daya yang tersedia baginya. Nah, di dalam gambar menunjukkan bahwa banyak kurva ketidakpedulian melewati garis anggaran. Kurva indiferensi tertinggi yang dapat diperoleh konsumen tanpa melanggar batasan anggaran adalah kurva indiferen yang tidak atau hampir tidak menyentuh garis anggaran, yaitu kurva IC3. Pada gambar, titik di mana kurva dan garis bersentuhan adalah titik O. Untuk optimal adalah kombinasi konsumsi terbaik dalam periode yang mampu dilakukan konsumen. Dapat kita perhatikan bahwa secara optimal kemiringan kurva ketidakpedulian sama dengan kemiringan garis anggaran. Kurva indiferensi bersinggungan dengan garis anggaran. Kemiringan kurva indiferensi adalah tingkat marginal MRS substitusi dan kemiringan tingkat anggaran adalah 1 ditambah tingkat bunga real. Kita menyimpulkan bahwa pada titik O sama dengan MRS 1 plus R, konsumen lebih memilih dalam dua periode sedemikian rupa, sehingga tingkat substitusi marginal sama dengan 1 ditambah dengan bunga real. Nah, kita akan masuk di penjelasan mengenai bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi konsumsi. Setelah melihat bagaimana konsumen membuat keputusan konsumsi, mari kita telaah bagaimana konsumsi merespon peningkatan pendapatan kenaikan pada Y1 atau Y2.
menggeser kendala anggaran keluar. Sehingga pada gambar, kendala anggaran yang lebih tinggi memungkinkan konsumen untuk memilih kombinasi yang lebih baik dari konsumsi periode pertama dan kedua, yaitu konsumen sekarang dapat mencapai kurva indifferent yang lebih tinggi. Pada gambar ini, konsumen menanggapi penggeseran batasan anggaran dengan memilih lebih banyak konsumsi pada tingkat periode tersebut. Meskipun tidak tersirat oleh logika model saja, situasi ini adalah yang paling umum. Jika konsumen menginginkan lebih banyak barang ketika pendapatan naik, para ekonom menyebutnya barang normal. Kurva indifferent pada gambar ini digambar berdasarkan asumsi bahwa konsumsi pada periode 1 dan konsumsi pada periode 2 keduanya adalah barang normal. Jadi kesimpulan dari gambar ini adalah terlepas dari apakah peningkatan pendapatan terjadi pada periode pertama dan periode kedua, konsumen menyebarkannya pada konsumsi pada kedua periode. Perilaku ini terkadang disebut perataan konsumsi, karena konsumsi dapat memilih dan meminjamkan antara periode waktu pendapatan tidak relevan dengan berapa banyak yang dikonsumsi hari ini, atau kecuali bahwa pendapatan masa depan didiskonkan oleh tingkat bunga. Dapat disimpulkan juga ini sangat berbeda dari yang dicapai oleh Keynes. Keynes mengemukakan bahwa konsumsi seseorang saat ini sangat bergantung pada pendapatan saat ini. Sebaliknya, model Fisher mengatakan bahwa konsumsi didasarkan pada pendapatan yang diharapkan konsumen sepanjang hidupnya. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nikita. Baik, materi selanjutnya adalah bagaimana perubahan tingkat bunga real mempengaruhi konsumsi. Sekarang mari kita gunakan model Fisher untuk mempertimbangkan bagaimana perubahan tingkat bunga real mengubah pilihan konsumen. Ada dua kasus yang perlu dipertimbangkan. Kasus di mana konsumen awalnya menabung dan kasus di mana awalnya meminjam. Di gambar ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat bunga real memutar garis anggaran konsumen di sekitar titik Y1 dan Y2, dan dengan demikian mengubah jumlah konsumsi yang dipilihnya pada kedua periode. Di sini konsumen bergerak dari titik A ke titik B, dan dapat dilihat juga bahwa kurva indifferent yang digambarkan pada gambar ini, konsumsi periode pertama turun dan konsumsi periode kedua naik. Ekonom menguraikan dampak kenaikan suku bunga real terhadap konsumsi menjadi dua efek. Yang pertama efek pendapatan dan yang kedua efek substitusi. Yang pertama adalah efek pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan konsumsi yang dihasilkan dari pergerakan ke kurva indifferent yang lebih tinggi, karena konsumen adalah penabung dan bukan peminjam. Atau sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa konsumsi periode pertama lebih kecil dari pendapatan periode pertama. Kenaikan tingkat bunga membuat lebih tinggi, sebagaimana direfleksikan oleh pergerakan ketidakpedulian yang lebih tinggi. Jika konsumsi pada periode 1 dan konsumsi pada periode 2, keduanya merupakan barang normal, konsumen ingin menyebarkan peningkatan kesejahteraannya ini pada kedua periode. Yang kedua adalah efek substitusi. Efek substitusi adalah perubahan konsumsi yang diakibatkan oleh perubahan harga relatif konsumsi dalam dua periode. Secara khusus, konsumsi pada periode 2 menjadi lebih murah relatif terhadap konsumsi pada periode 1 ketika tingkat bunga naik. Artinya, karena tingkat bunga real yang diperoleh dari tabungan lebih tinggi, konsumen sekarang harus menyerahkan lebih sedikit konsumsi periode pertama untuk mendapatkan 1 unit tambahan konsumsi periode kedua. Efek substitusi ini cenderung membuat konsumen memilih lebih banyak
konsumsi pada periode 2 dan mengurangi konsumsi pada periode pertama. Pilihan konsumen bergantung pada efek pendapatan dan efek substitusi, karena kedua efek tersebut bertindak untuk meningkatkan jumlah konsumsi periode kedua. Kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan tingkat bunga real meningkatkan konsumsi periode kedua, tetapi kedua efek tersebut memiliki dampak yang berlawanan pada konsumsi periode pertama. Sehingga kenaikan suku bunga dapat menurunkan dan menaikkannya. Oleh karena itu, bergantung pada ukuran relatif dari efek pendapatan dan substitusi. Peningkatan tingkat bunga dapat merangsang atau menekan tabungan. Next. Selanjutnya adalah kendala dalam meminjam. Model Fisher mengasumsikan bahwa konsumen dapat meminjam dan juga menabung. Kemampuan untuk meminjam memungkinkan konsumsi saat ini melebihi pendapatan saat ini. Intinya ketika konsumen meminjam, ia mengkonsumsi sebagian dari pendapatan masa depannya hari ini, belum bagi banyak orang yang pinjamannya seperti ini tidak mungkin. Seperti itu tidak mungkin. Misalnya, sebuah keluarga yang liburan ke luar negeri tetapi tidak bisa melakukan pinjaman ke bank. Mari melihat bagaimana analisis Fisher berubah jika konsumen tidak dapat meminjam. Ketidakmampuan untuk meminjam mencegah konsumsi saat ini melebihi pendapatan saat ini. Kendala pada pinjaman karena itu dapat dinyatakan sebagai C1Y1. Pentimpangan ini menyatakan bahwa konsumsi pada periode pertama harus lebih kecil atau sama dengan pendapatan periode pertama. Kendala tambahan ini pada konsumen adalah disebut kendala pinjaman atau kendala likuiditas. Gambar ini menunjukkan bahwa bagaimana batasan peminjam ini membatasi rangkaian pilihan konsumen. Milik konsumen pilihan harus memenuhi kendala anggaran antar waktu dan konsumsi periode kedua memenuhi kedua batasan tersebut. Dan juga gambar ini menunjukkan bagaimana kendala pinjaman ini mempengaruhi keputusan konsumsi. Next. Franco Modigliani dan hipotesis siklus hidup. Dalam serangkaian makalah yang ditulis pada tahun 1950-an, Franco Modigliani dan kolaboratornya Albert Ando dan Richard Bloomberg menggunakan model perilaku konsumen Fisher untuk mempelajari fungsi konsumsi. Salah satu tujuan mereka adalah untuk memecahkan teka-teki konsumsi, yaitu untuk menjelaskan bukti-bukti yang tampaknya saling bertentangan yang muncul ketika fungsi konsumsi Keynes dihadapkan dengan data. Menurut model Fisher, konsumsi bergantung pada pendapatan seumur hidup seseorang. Modigliani menekankan bahwa pendapatan bervariasi secara sistematis sepanjang hidup orang dan tabungan memungkinkan konsumen untuk berpindah pendapatan dari saat-saat dalam hidup ketika pendapatan tinggi ke saat-saat ketika pendapatan rendah. Interpretasi perilaku konsumen ini menjadi dasar bagi hipotesis siklus hidupnya. Next. Salah satu alasan penting mengapa pendapatan bervariasi sepanjang hidup seseorang adalah di masa pensiun. Kebanyakan orang berencana untuk berhenti bekerja pada usia sekitar 65 tahun, dan mereka berharap pendapatan mereka turun saat mereka pensiun. Namun mereka tidak menginginkan penurunan besar dalam standar hidup mereka, yang diukur dengan konsumsi mereka. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi mereka setelah pensiun, orang harus menabung selama masa kerja mereka. Next. Baik, implikasinya adalah gambar di samping ini menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang diprediksi oleh model siklus hidup untuk setiap tingkat kekayaan W tertentu. Model tersebut menghasilkan fungsi konsumsi konvensional yang mirip dengan yang ditunjukkan pada gambar ini, yang pertama.
Dapat dilihat bagaimanapun bahwa perpotongan fungsi konsumsi yang menunjukkan apa yang akan terjadi pada konsumsi jika pendapatan pernah jatuh ke nol. Bukanlah nilai tetap seperti pada gambar yang pertama. Sebaiknya intercept di sini adalah AW dan karenanya bergantung pada tingkat kekayaan. Next. Banyak ekonom telah mempelajari konsumsi dan tabungan orang tua. Milik mereka, temuan menyajikan masalah untuk model siklus hidup. Tampaknya orang tua melakukan tidak menghemat sebanyak yang diprediksi model. Dengan kata lain, orang tua tidak lari menurunkan kekayaan mereka secepat yang diharapkan jika mereka mencoba memuluskan konsumsi mereka selama sisa hidup mereka. Next. Selanjutnya, bagaimana perubahan kekayaan menggeser fungsi konsumsi. Jika konsumsi tergantung pada kekayaan, maka peningkatan kekayaan menggeser fungsi konsumsi ke atas. Dengan demikian, jangka pendek fungsi konsumsi atau yang menganggap kekayaan konstan tidak akan terus berlanjut bertahan dalam jangka panjang atau sebagai kekayaan meningkat dari waktu ke waktu. Next. Selanjutnya, bagaimana perubahan kekayaan menggeser fungsi konsumsi. Seseorang akan menabung dan mengumpulkan kekayaan selama tahun-tahun kerjanya, dan kemudian menabung dan menghabiskan kekayaannya selama masa pensiun. Selanjutnya, Milton Friedman dan hipotesis pendapatan permanen. Milton Friedman mengajukan hipotesis pendapatan permanen untuk menjelaskan perilaku konsumen. Hipotesis pendapatan permanen Friedman melengkapi hipotesis siklus hidup Modigliani. Keduanya menggunakan teori konsumen Irving Fisher untuk menyatakan bahwa konsumsi seharusnya tidak hanya bergantung pada pendapatan saat ini, namun tidak seperti hipotesis siklus hidup yang menekankan bahwa pendapatan mengikuti pola yang teratur sepanjang hidup seseorang. Hipotesis pendapatan permanen menekankan bahwa orang mengalami perubahan acak dan sementara dalam pendapatan mereka dari tahun ke tahun. Hipotesis pendapatan permanen didasarkan pada model pilihan antara waktu Fisher. Itu dibangun di atas gagasan bahwa konsumen yang berwawasan ke depan mendasarkan keputusan konsumsi mereka tidak hanya pada pendapatan mereka saat ini, tetapi juga pada pendapatan mereka berharap untuk menerima di masa depan. Dengan demikian, hipotesis pendapatan permanen menyoroti bahwa konsumsi bergantung pada ekspektasi masyarakat. Penelitian terbaru tentang konsumsi telah menggabungkan pandangan konsumen ini konsumen ini dengan asumsi ekspektasi rasional. Asumsi ekspektasi rasional menyatakan bahwa orang menggunakan semua informasi yang tersedia untuk membuat perkiraan optimal tentang masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.